seperti kami, presiden ini membina, melindungi, mensejahterakan. Jadi kami akan membina. Dan juga menikmati hadiah ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Ini sangat prihatin. Dampak kenaikan itu bisa diselesaikan. Tapi yang saya lihat, harga minyak dunia turun. Apakah pernah pemerintah menurunkan lagi? Enggak. Apakah pemerintah juga bisa menstabilkan harga bahan pokok? Tidak hari ini. Contoh minyak goreng. Itu ganti harga. Ada 6 triliun yang digelontorkan oleh pemerintah. Tapi apakah itu memberikan solusi? Harganya masih tetap. Maksud saya sangat antusias datang di forum grup diskusi ini. Saya sangat antusias. Tapi kalau tadi penjelasan dari pemerintah ini hanya seperti itu, ini tidak akan memberikan solusi. Ini akan mencekik rakyat. Saya prihatin. Dari rambut warna 1 sampai warna 2 sama saja, tidak pernah memberikan solusi. Hanya ibaratnya anak-anak dikasih bonbon supaya kamu jangan berisik. Kan ini sebenarnya kalau BLT tadi saya katakan. Mohon maaf, saya harus kasar katakan ini. Karena apa? Para peserta yang mengikuti pelatihan itu adalah mengenai service maintenance terhadap baterai. Ini jadi kita kembangkan nanti di sana sambil kita juga kerjasama dengan Hyundai. Nanti Hyundai akan menyumbangkan mobil listriknya kepada kita dan kita akan teliti. Nah sekarang kalau mobil listrik kan masih mahal ya. Mobil listrik itu harganya sekitar 700 sampai dengan 800 juta. Nah sebenarnya itu juga disubsidi oleh negara. Kalau tidak disubsidi oleh negara, Hyundai Ioniq 5 itu akan seharga dengan Tesla. Ini sebenarnya udah disubsidi 800 juta. Tapi kalau nanti baterainya benar-benar di 2300 watt, dengan 2300 watt saya ngecas 4 jam, sekitar 4 sampai 5 jam benar. Itu bisa dipakai dengan 67 sampai 70 kilo. Saya coba ini enak juga motor listrik. Sambil saya bersosialisasi kepada kawan-kawan saya di PNS di Kementerian Ketenaga. Ini Bapak Ibu ada pengecekan dan pengusulan, silakan. Kalau memang menurut Bapak Ibu orang itu layak menerima sementara dia nggak dapat bansos, usulkan aja. Sebaliknya kalau memang dia adalah tidak layak, ya silakan disangka. Kita memberikan ini namanya bagian dari demokratisasi bansos gitu ya. Jadi makanya Kemensos motonya Kemensos hadir itu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Ibu. Hari ini Ibu Menteri mengamati hadir di sini. Saya ingat dulu sebelum saya jadi staf khusus ya, kalau pagi ya saya berternak teri bersama ngantar anak dan istri, ya kan, naik pas ada langit, ya kan, tetaplah membumi. Ternyata banyak yang merespon positif. Saya pilih yang optimis saja Bapak Ibu. Optimis, sulit tetapi mungkin, dan kita akan bisa keluar dari krisis ini. Terima kasih. Masih ada kita berbincang dengan pengamat ekonomi, dan kalau misalnya masih ada perwakilannya karena narasumbernya masih ada kegiatan lain, tapi kalau misalnya masih ada perwakilannya dari BPH Migas, Kemenaker atau Kemensos, boleh Pak, nanti setelah istirahat kita akan melanjutkan diskusinya. Untuk sementara seperti itu dulu. Kita akan makan di restoran yang di depan, di lobi ya. Baik, Bapak Pak. Goreng itu menjadi biodiesel, apa namanya, CTO-nya. Boleh kita dulu. Di slide ini itu adalah data dari Kementerian SDM. Ini adalah produksi migas Indonesia. Ini yang menjelaskan tadi sudah sempat disampaikan kenapa kita menjadi net importer dan semakin besar defisitnya. Jadi semenjak Pak Jokowi mau mungkin dari tahun 50 sampai tahun 70-an bagus sekali mereka ketimpangannya. Jadi 10%-nya orang berkaya hanya menguasain di bawah 30%. Tapi begitu Cina kembali menempuh jalan kapitalisme perekonomiannya, kita bisa melihat bahwa kesenjangan kembali melebar. Kita lihat 10% orang paling kayanya kan sejak tahun 78 mereka lakukan reformasi ekonomi. Kita lihat bahwa 42%, 10% orang paling kaya hanya menguasai 42%. Tadi Indonesia kan 48%. Artinya dibandingkan dengan Indonesia, Cina, katanya Indonesia kan mau meniru model Cina, masih kalah
kita masih jauh lebih buruk, lebih timpang daripada Cina gitu. Oke, kita boleh kembali ke kesimpulannya ya. Pandangan. Nah, ini. Jadi pandangan dari kami, jadi meningkatnya beban untuk impor BBM ini sebenarnya adalah kesalahan dari pemerintahan Jokowi sendiri yang selama 8 tahun gagal bangun kilang baru, gagal menambah sumur untuk di baru. Jadi kesalahan dia, harusnya dia timpakan kepada kita gitu. Yang pertama. Dan yang kedua, yang tadi kita bahas, terjadi peningkatan nilai subsidi BBM sebesar 180% dan kompensasi peningkatan 226%. Sementara kenaikan harga minyak mentah cuma 50% ini nih, kunci yang harus kita cari tahu, kita audit. Kenapa bisa begitu? Padahal kan bisnisnya nggak kayak gitu sebenarnya. Ada nggak yang dititipkan di sini? Kita mau tahu bener-bener nih. Nah, yang ketiga ini khusus tentang windfall profit tax. Jadi memang Indonesia ini sudah kehilangan kesempatan untuk mengambil banyak windfall profit tax dari sektor batubara. Padahal sektor batubara itu sudah mengalami booming harga sejak pertengahan tahun lalu, tetapi pemerintah baru bisa mengenakan semacam windfall profit tax lewat PP nomor 15 tahun 2022 baru bulan Agustus ini. Jadi sudah 8 bulan, sudah 13 bulan lolos. Kita tidak kenakan tax buat tycoon atau oligark batubara gitu. Dan saya pernah simulasikan hitung itu potensi PNBP kita yang hilang itu sebesar sampai 150 T. Dan ini kan jumlah yang ini masih dengan saya asumsikan, saya pakai rumusnya pemerintah PP nomor 15 di mana royaltinya hanya 27% untuk harga batubara di atas $100 per metric. Akibatnya nunggu berikutnya lagi gitu. Jadi dan itu subsidi. Ada subsidi lain untuk orang kaya, yaitu subsidi diberikan perpanjangan kontrak tambang tanpa secara otomatis lewat revisi undang-undang minerba. Itu kan nggak subsidi, itu bayangkan kalau itu dikembalikan ke negara dan oke lah nanti operatornya boleh misalkan ada orang lagi gitu kan, itu bisa kita share dengan lebih adil misalkan 50-50, 60-40, ini kan enggak. Kita kasih lagi ke mereka tanpa mereka apa-apain lagi, dan itu bareng-bareng dengan undang-undang cipta kerja. Iya kan mereka barengan gitu kan, dan undang-undang cipta kerja juga subsidi juga tuh buat orang kaya, buat pengusaha. Jadi subsidi orang kaya itu sudah banyak banget. Nah, sawit lagi sawit kan, subsidi sawit sangat besar. Bahkan ada berita itu BPKP dan KPK menyatakan bahwa 30% sawit di Sumatera itu nggak bayar pajak. 30% sawit nggak bayar pajak gitu. Tapi yang kejar adalah PPN buat rakyat, tanya 11%. Tapi yang besar-besar itu kayak APEC, kayak siapa itu ya, pimpin APEC lah kira-kira. Jadi total kerugian negara dari 30% uang sawit yang nggak bayar pajak itu sekitar hampir 200 T. Jadi bayangkan kalau kita bisa ambil nilai-nilai yang harusnya kita dapat itu, nggak perlu kita naikin harga BBM. Menurut saya itu. Baik. Jadi sebenarnya udah selesai nih. Kesimpulan. Secara intelektual udah selesai. Nah, tinggal bahasa mendramatisasi boleh lah. Ada kata-kata burden sharing. Kalau kita dijajah, semua serba susah, kita susah juga siap gitu. Tapi kalau lihat dari datanya Pak Gide Sandra tadi, ini kayak nggak ada burden sharing. Yang rakyat boleh susah, yang gede-gede tadi nggak boleh susah gitu loh. Bahkan ada istilah subsidi kata itu benar banget. Nah itu sebenarnya yang memicu. Kalau kita semua susah gitu ya, naik kita semua nggak apa-apa tuh dah. Tapi Enak-enak aja. nah, tapi satu sisi tadi ada pajak yang nggak tarik. Dan Omnibus Law itu Pak Gede ya, itu adalah benar-benar Anda bagus istilah Anda subsidi karena yang tadinya suatu maaf ya paling gampang aja lah kita sehari-hari nemuin kan. Kita satu perusahaan nih, dia katakan setiap tahun mengeluarkan biaya SDM dan atau labor cost lah ya, labor cost 1 triliun misalnya. Nah dengan Omnibus Law ini boleh 600 miliar kira-kira gitu. Betul kan Bos? Semua tahu lah, baik dari pesangonnya, upah yang naiknya pas-pasan dan sebagainya. Artinya sebenarnya bisa tuh ngasih 1 triliun atau 100 miliar. Tapi kan ada Omnibus Law ya udah boleh 60 miliar, ngapain itu 100 miliar gitu. PP 35. Ah ya kan ada PPT dan lain-lain. Dan ada SEMA. Jadi betul banget.
Jadi sebenarnya udah selesai. Masalahnya tinggal kita mau terima atau tidak mau terima dengan situasi kayak begini gitu loh. Nah tapi ya kalau dari paparannya Pak Gede Sandra tadi kita nggak boleh terima sebetulnya gitu loh. Cuma ya kita harus terima kan. Di sini temanya ini harus terima kan gitu loh. Temanya bagi-bagi ini kan. Ya udah karena harus terima ya terima juga. Tapi yang nggak terima ntar sisi yang lain gitu. Ya, tapi intinya kita juga ajak pemerintah supaya yang tadi bilang Pak Gede Sandra itu saya setuju banget. Jadi gimana dengan ini, gimana dengan yang tadi? Kita challenge. Ada uang buat subsidi hanya belasan triliun BBM misalnya atau puluhan triliun, susahnya tampun. Tapi kok yang tadi subsidi untuk yang gampang banget, nah, itu kayak gitu aja sih. Jadi kesimpulannya nggak mau susah gitu, pemerintah kayaknya nggak mau kerja keras, yang gampang ya emang naikin BBM dan sebagainya. Jadi menurut saya ini kalau mau ada berubah diri jangan nggak pas-pasan gitu kan, jangan dan gedein lagi kalau perlu. Jadi sekarang berapa triliun Pak yang ini buat dibagi-bagi itu? ada 9,7 tapi apa? Cuma sebulan bang dikasihnya bang. Bulan ya? 600.000 sama Jatnaker. 600 Nah, kalau bisa digedein lagi, jadi baik 100 juta gitu ya? Udah berapa triliun, berapa puluh triliun bagi-baginya gitu. Jadi ya lumayan lah daripada nggak kalau sekali ya. Kira-kira gitu kan ya kan subsidi ya. Kalau yang BBM naik ya kita berusaha untuk diturunkan. Thank you bos. Baik, dilanjut. Ya langsung aja. Yang anak Yang anak muda dulu lah. Anak muda dulu kita kali ini ikut. Bagaimana caranya pemerintah mengontrol harga supaya tetap bisa terjangkau? Bukan dengan subsidi, bantuan langsung tunai dan lain-lain. Kalau bantuan langsung tunai itu tadi Pak Gede sudah bilang berapa bulan Pak? Sebulan. Dari Jatnaker cuma sebulan. Iya. Jadi karena saya 3 bulan tadi katanya. 3 bulan tapi nilainya sama 600. Ya, kita diberi bantuan Sehari 5.000. dikasih bantuan sehari 5.000, sisanya terserah Anda. Alhamdulillah. Kalau dia Kan punya gitu. anak 4, 1.000. Alhamdulillah. 1.000. Jadi itu dampak yang terjadi sekarang dan yang perlu kita sebagai serikat-serikat buruh untuk sama-sama mengontrol. Karena ini untuk kehidupan orang banyak buruh Indonesia. Itu bisa saya sampaikan. Silakan. Nah, kalau mau membangkit semangat yang sebelah saya nih. Terima kasih. Yang tadi saya sudah sampaikan, saya datang ini reuni lah gitu, silaturahmi. Tapi yang kalau saya sih nggak mau malu-malu aja. Sepertinya saudara Darta masih ya kita mengawasi, siapa yang diawasi kan gitu. Apakah kalau rakyat lapar itu bisa diawasi toh kan gitu? Apakah solusi yang tadi BLT atau prakerja dan yang lain, apalagi hanya 1 bulan, kan ini menjadi persoalan. Kalau saya sih tak muluk-muluk ya, karena yang tadi saya sudah sampaikan, saya berjuang ini dari rambut hitam menjadi 2, sekarang jadi 2 warna. Nggak ada jauh beda, rakyat ini tetap tertindas gitu. Rakyat ini tetap tertindas. Apakah kita ini tertindas hanya ngoceh di belakang, berani tidak mengatakan jujur? Kan gitu. Apakah kalau sini ibu-ibu dibantu sehari 5.000, apakah memberikan solusi hanya sebulan? Ini pertanyaan. Tapi menurut saya ini dampak kalau mau dibantu 4 bulan atau setengah tahun pun tidak berikan solusi terhadap rakyat. Pertanyaan saya kepada pemerintah adalah yang kemarin 6 triliun iya untuk bantuan tentang minyak goreng. Tapi siapa yang subsidi minyak goreng? Minyak goreng tetap harganya mahal. Ganti harga bukan naik ya, ganti harga. 12,5 1 liter menjadi 25. Itu kan bukan naik, ini ganti harga. Kan gitu. Ini belum naik BBM aja, seperti telur udah naik, kontrakan sudah naik. Turun. Hanya harga diri yang turun. Baru yang kontrak.
Iya. Kontrakan turun harganya. Kontrakan semua kosong. Kosong kontrakan. Properti yang murah. Ya semua karena tidak mampu tadi kan gitu. Hanya tinggal kemauan kita bersama. Apakah kita hanya mau mengawasi? Apakah kita mau berbuat untuk rakyat? Kan tinggal begitu. Saya sih nggak mau ini penjelasan secara ekonomi, secara sistematis. Saya sudah sulit untuk menjelaskan itu. Udah prihatin. Banyak manusia yang sudah kelaparan. Tadi pemerintah Jokowi kan bilang mempersiapkan lapangan kerja 10 juta untuk siapa? Sedangkan perusahaan-perusahaan sudah pada tutup. Apalagi dengan kenaikan BBM. Bahwa ada tadi dari Kementerian Sosial, ya kalau ada yang nggak tepat sasaran lapor. Kalau lapor kita kena dampak dari RT RW. Padahal RT RW itu dapat jatah, satu RT hanya 4 bisa mengeluarkan bantuan. Bisa mengusulkan, kan gitu. Ini dampaknya kepada rakyat. Kan gitu. Kalau bahwa kaum buruh ini ada yang nggak kena dampak, ya saya nggak ngerti lagi. Saya mau lihat dari sudut pandang mana. Kalau kita mendukung terhadap kenaikan BBM ini, heran saya. Prihatin. Tinggal bagaimana, ini kan khususnya kaum buruh ini, khususnya pimpinan serikat buruh dan serikat pekerja, maukah bersatu untuk kenaikan BBM? Kenaikan BBM ini dampaknya dari mana? Dari undang-undang Omnibus Law. Kembali lagi ke Omnibus Law. Maka kalau saya sih usulan saya, satu, cabut undang-undang Omnibus Law ketenagakerjaan tanpa syarat dan segera pemerintah Joko Widodo mengeluarkan Perpu. Itu satu. Yang kedua, turunkan harga BBM seperti semula. Ini adalah solusi, bukan BLT, bukan PKH, bukan PIP dan yang lain-lain. Karena semua tidak tepat sasaran. Saya sangat jujur, lingkungan saya dan kemarin dari Sukabumi itu orang nggak bisa makan aja, mereka nggak dapat bantuan kok, gitu. Bagaimana kita mau mengawasi? Hari ini tinggal rakyat itu berani nggak bersuara, berani nggak menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ini tergantung dari teman-teman. Kalau kita hanya berdiskusi, kita hanya seminar ke seminar, ini tidak ada lagi solusi. Solusinya adalah kita turun ke jalan bersama-sama, menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk mencabut undang-undang Omnibus Law. Dan yang kedua, menurunkan kenaikan BBM menjadi semula. Itu baru solusi, bukan BLT. Itu aja, saya nggak mau retorika. Tinggal ada nggak kesepakatan di pertemuan ini, kita mewujudkan, kita membuat pernyataan bersama. Itu baru FGD ini ada hasil yang maksimal untuk rakyat. Mau dari manapun, itulah yang harus kita lakukan. Kita jangan takut. Kalau saya sudah sampaikan, nyawa saya sudah wakafkan untuk perjuangan. Wah. Bisa dampak mereka. Tidak ada gunanya hidup lama tanpa ada jejak yang pembelaan untuk rakyat. Nggak ada gunanya lagi, nggak ada kok. Saya itu mau hidup 30 tahun lagi, tapi kalau hanya menerima tapi tidak berbuat untuk rakyat. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup. Terima kasih. Luar biasa.